Baik, selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi hari ini materi yang akan dipelajari yaitu tentang kromatografi kolom. Di minggu-minggu lalu sebelum UTS kalian sudah mengenal tentang kromatografi lapis tipis. Jadi baik itu kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas, dan juga kromatografi kolom ini merupakan metode untuk pemisahan ya, untuk pemisahan suatu komponen ataupun untuk pemurnian. Oke. Nah, oke, di sini ada sedikit penjelasan tentang kromatografi itu apa. Jadi kromatografi kolom ini eh, untuk wadahnya sendiri, seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini, bentuknya mirip sekali dengan buret, bedanya dia tidak memiliki skala ya, supaya memang untuk bisa lebih mudah dilihat gitu ya. Kemudian bahan yang umum digunakan yaitu dari glass ya, atau dari gelas. Namun ada juga yang bisa menggunakan polimer dan juga logam gitu ya, tergantung dari tujuan dan juga sampel yang digunakan gitu ya. Kalau untuk hanya memisahkan isolat dari bahan alam biasanya wadahnya hanya digunakan seperti ini, seperti buret. Bahannya dari gelas. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang fase diam. Nah, fase diam yang ditambahkan ini baiknya terukur, walaupun memang terkadang ada beberapa peneliti yang hanya mengkira-kira saja memasukkan silika gel gitu ya, atau alumina ke dalam kolom ini. Tetapi sebenarnya untuk bisa lebih baik lagi pemisahannya, kita buat perbandingan antara fase diam dan juga sampel. Bisa 30:1 atau bisa juga hingga 50:1. Kalau memang di dalam sampel tersebut banyak sekali komponen-komponen dan sulit sekali untuk dipisahkan ya. Jadi diperlukan fase diam yang lebih panjang lagi. Nah, untuk ukuran partikel fase diam ini bermacam-macam. Nah, biasanya itu di sekitaran 63 hingga 250 milimeter gitu ya untuk besar partikel-partikelnya. Nah, ini biasanya yang kita gunakan adalah silika gel ataupun alumina. Jadi tergantung dengan apa namanya, suasana yang kita inginkan juga. Jadi kalau silika gel ini kan dia lebih memberikan sifat asamnya gitu, dan juga alumina juga. Jadi tingkat asamnya bisa berbeda apabila kita memilih fase diamnya. Tetapi yang paling banyak digunakan adalah silika gel ini, karena nantinya akan memudahkan pada proses deteksinya dengan menggunakan kromatografi lapis tipis yang lapisnya itu sama, silika gel. Jadi fase diamnya sama jenisnya. Selanjutnya dalam pengemasan kolom atau packaging ini ada dua metode, ada cara basah dan juga ada cara kering. Nah, nanti saya sedikit jelaskan bagaimana untuk cara basah dan juga bagaimana untuk cara keringnya. Selanjutnya ada preparasi sampel. Nah, ini penyiapan sampel ada dua. Yang pertama ini sampel dilarutkan, maksudnya ini dilarutkan dengan fase gerak. Nah, selanjutnya langsung dituangkan ke dalam kolom di sini. Jadi biasanya kan sampelnya itu berupa ekstrak kental. Nah, supaya mudah untuk masuk, dia dilarutkan dulu dengan fase gerak yang sesuai. Nah, baru nanti dimasukkan ke dalam kolom yang tentunya di dalamnya fase diamnya sudah ada ya. Jadi pertama dimasukkan silika gel dulu, kemudian baru nanti yang paling atas ini baru dimasukkan sampelnya gitu. Nah, itu cara yang pertama. Nah, teknik yang kedua yaitu sampel dilarutkan, kemudian dihomogenkan dengan fase diam dengan kira-kira perbandingan 1:3. Selanjutnya dikeringkan dengan diratakan di atas fase diam. Nah, maksudnya nanti misalnya ekstrak kental kalian
jumlahnya hanya beberapa gitu ya, hanya sedikit sekali. Nah, itu supaya nanti mudah masuk ke dalam kolom, kita bentuk fasenya seperti fase diam. Kita campurkan di dalam mortar gitu. Nanti ada contoh gambarnya seperti apa kita campurkan di dalam mortar sehingga nanti akan merata gitu ya sampelnya. Selanjutnya di sini ada elusi, ada dua jenis juga, ada isokratik dan gradien. Nah, elusi ini, dua jenis ini sebenarnya nanti di instrumen juga ada istilah isokratik dan gradien. Bedanya adalah kalau isokratik kita menggunakan karena ini apa ya, kromatografi kolom, berarti yang bisa kita rubah itu secara isokratik ataupun gradien hanya fase geraknya. Sedangkan kalau nanti di instrumen kita bisa mengatur elusi itu selain fase gerak bisa juga temperaturnya. Nah, itu biasanya khususnya untuk kromatografi gas gitu. Jadi bedanya apa? Kalau isokratik ini berarti kita menggunakan fase geraknya konstan. Jadi misalnya heksan, ya udah heksan dengan konsentrasi misalnya 50%, ya udah berarti dari awal kalian menambahkan fase geraknya hanya heksan 50%. Nah, bedanya dengan gradien apa? Kalau gradien dia nanti penambahan fase geraknya secara bertahap dan dia berbeda-beda konsentrasinya. Nah, berbeda-bedanya itu juga dia punya aturan gitu. Gradien itu misalnya kalian membuat fase geraknya campuran butanol dan asam asetat. Pertama butanol berbanding dengan asam asetat 1:4 gitu ya. Nah, nanti untuk gradien yang kedua berarti dirubah perbandingannya butanol menjadi 2, asam asetat menjadi 3 gitu. Jadi secara bertahap dia akan berubah fase geraknya. Nah, hal itu biasanya untuk mengisolasi beberapa senyawa gitu. Kalau hanya ingin mengisolasi satu senyawa aktif biasanya hanya menggunakan elusi isokratik gitu ya. Karena misalnya kita udah ada tujuan nih. Misalnya kita ingin mengelusi klorofil A gitu ya. Klorofil A berarti kita cari tahu dulu nih. Klorofil A dia bisa dilalui fase gerak bisa dilalui fase gerak dengan kombinasi apa gitu. Apakah butanol seperti tadi heksan misalnya heksan 50% kah atau hanya butanol berapa persen kah gitu. Nah, itu bisa kita cari di referensi atau cara kedua kita bisa coba-coba di KLT gitu. Nah, bagaimana nanti standar klorofilnya tuh bisa naik gitu. Berarti setelah di KLT mungkin sudah ketemu baru kita aplikasikan di kolom ya. Nah, di kolom ini tentunya dia sampel gitu, bukan standar lagi karena kita ingin mendapatkan klorofil dari sampel yang ingin kita pisahkan itu. Nah, selanjutnya kalau untuk tadi gradien sudah sempat disinggung kalau dia bertahap jadi berbeda fase geraknya. Nah, ini tujuannya biasanya ingin mengisolasi beberapa senyawa karena mungkin kepolaran untuk tiap senyawa tentunya akan berbeda ya. Misalnya kita ingin memisahkan fenolat dengan fenol tentu beda nanti. Nah, itu perlu adanya perubahan fase gerak. Nah, selanjutnya di sini ada deteksi. Nah, deteksi ini maksudnya apa? Jadi, nanti senyawa yang sudah terpisahkan kan akan ditampung di sini. Biasanya kita tampung di dalam botol vial. Tahu kan botol vial yang ukurannya biasanya sesuai kebutuhannya, kecil nggak apa-apa. Atau seperti glass beaker ini. Tapi karena ini fase geraknya sangat mudah menguap, biasanya kita taruh di dalam botol yang bisa ditutup gitu maksudnya. Nah, misalnya botol vial yang sudah menampung hasil pemisahan di sini, selanjutnya kita ingin deteksi. Nah, deteksinya itu bisa dengan KLT ataupun detektor. Nah, kalau KLT ini secara lanjutannya secara konvensional, maksudnya
kita totolkan, selanjutnya kita bandingkan dengan standar. Apakah benar keluar apa namanya senyawa yang kita inginkan? Saya lihat tadi kita ingin mendapatkan quercetin. Apakah benar quercetinnya itu bisa keluar dengan fase gerak yang kita tambahkan? Nah, selanjutnya yang kedua detektor. Nah, detektor ini biasanya digunakan untuk kromatografi kolom dengan sistem pertukaran ion. Nah, ini biasanya sampel-sampelnya adalah suatu protein. Nah, jadi protein itu juga bisa dipisahkan gitu. Dengan kan protein itu tentunya kita breakdown dulu menjadi asam amino tertentu. Nah, karena asam amino itu punya muatan, ya kan? Kalau kalian sudah belajar biokimia, punya muatan positif dan negatif, kemudian kita atur pH-nya. Nah, nantinya tiap asam amino punya ciri khas gitu ya. Jadi nanti kita berikan fase geraknya tertentu, kemudian fase diamnya juga tertentu karena pertukaran ion, berarti fase geraknya dia juga harus mengandung ionik gitu ya. Ioniknya misalnya resin bisa menggunakan silika gel, tapi silika gelnya itu harus dimodifikasi dulu. Dimodifikasi sehingga nanti ada tambahan tangan rantai sampingnya berupa ionik-ionik gitu. Kalau kita ingin memisahkan eh, asam amino yang lebih positif ataupun lebih negatif, ya sudah dibuat saja fase diamnya dia misalnya tangannya itu memiliki muatan yang positif. Berarti yang akan terikat kuat adalah muatan yang negatif. Yang positif akan keluar duluan. Seperti itu. Nah, untuk detektor ini secara otomatis ya, beda dengan KLT. Oke, nah ini selanjutnya untuk preparasi sampel yang tadi saya jelaskan kalau dicampurkan dengan fase diamnya gitu ya. Jadi ini misalnya ekstrak kental kalian dimasukkan ke dalam mortar gitu ya, lumpung. Kemudian kalian tambahkan ini silika gel. Kalian tambahkan silika gel, nah kemudian kalian haluskan dengan mortar ini sehingga nanti lama-kelamaan dia akan berbentuk serbuk gini. Jadi masuk ke dalam alumina, ke dalam bisa alumina bisa silika gel. Gitu ya. Jadi masuk ke dalam silika gel terserap sampel kalian, baru nanti kalian bisa masukkan ke dalam kolom gitu ya. Nah, oke, di sini saya sedikit menjelaskan tentang preparasi dari kolomnya di awal seperti apa. Ini sebenarnya video tapi nggak bisa di play ya. Oke, sebentar saya stop share dulu aja. Hmm. Oke, apa sudah muncul? Bisa terlihat jelas? Oke, di sini sedikit-sedikit ya saya jelaskan. Oke, diulangi. Jadi di sini si praktikan sedang memasukkan silika gel ke dalam kolom. Oke, nah ini langkah awal ini gunanya untuk melihat dia biasanya ada tanda batasnya di sini. Saya kita masukkan seberapa banyak, kemudian nantinya kita timbang. Seperti ini.
Oke, tadi silika gel yang sudah dimasukkan dengan batas tertentu di dalam kolom, kita keluarkan lagi, kemudian kita timbang. Nah, fungsinya apa? Supaya tadi kita bisa lihat perbandingannya. Bisa 30:1 atau 50:1. Gitu. Jadi terukur semuanya. Oke, di sini sudah ditimbang. Nah, setelah ditimbang, kita masukkan lagi. Nah, di sini teknik yang paling utama adalah kita sambil mengetuk-ketuknya. Misalnya bisa dengan pulpen, biasanya ukuran yang lebih besar ini dengan spidol. Nah, fungsinya supaya nanti silika gel yang masuk ke dalam ini lebih rapat di sini. Jadi tidak ada rongga, karena rongga di dalam fase diam nanti akan mengganggu proses pemisahan. Gitu ya. Oke, ini diketuk-ketuk sampai dia memadat, sudah sampai tanda batas. Nah, selanjutnya kita masukkan sampel. Yang tadi sampel serbuk gitu ya. Ini bisa dua cara gitu. Kalau ini ingin dimasukkan sampelnya dalam bentuk serbuk, berarti dimasukkannya setelah fase diam. Nah, kalau misalnya nanti sampelnya berupa cairan, biasanya ini dari fase diam, tadi sudah dimasukkan silika gelnya. Nah, fase geraknya dimasukkan terlebih dahulu. Nanti fase geraknya misalnya tadi heksan dimasukkan terlebih dahulu. Nah, baru sampelnya yang cair baru dimasukkan. Oke, karena ini padat, diketuk-ketuk lagi. Seperti itu, dan baru terakhir kita masukkan, sebentar, baru kita masukkan dengan fase geraknya. Oke, saya share screen lagi. Ya, oke, apa sudah terlihat ini ya? Terlihat ya? Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi tadi sudah dipreparasi ya kolomnya. Setelah kita preparasi, baru kita masukkan di sini sampelnya yang kita ingin pisahkan. Nah, selanjutnya biarkan dia secara prinsip gravitasi dia akan turun. Nah, ini apabila nanti fase geraknya sudah habis sampai batas, kita tambahkan lagi dari atas. Nah, ini di bagian bawah kita keluarkan dan kita tampung. Nah, apabila kita ingin memisahkan berdasarkan perbedaan warna, misalnya kita ingin mengambil zat warna dari daun A gitu. Nah, biasanya di daun itu nanti kalau sudah dipisahkan dengan kromatografi kolom ini, yang nanti awalnya, yang tadinya awalnya sampel berwarna hijau saja gitu ya. Nah, nanti dipisahkan di sini akan terlihat cincin-cincin yang memiliki warna yang berbeda tiap komponennya. Nah, misalnya di sini sudah yang warna merah ini, komponen yang warna merah sudah mendekati batas akhir. Nah, kita mulai tampung di penampung. Vial, botol vial. Nah, selanjutnya setelah merah habis, ini baru kita ganti dengan yang biru. Dan seterusnya kita ganti dengan yang hitam botol vialnya. Nah, namun kalau di dalam realitanya sangat sulit gitu ya mendapatkan pemisahan yang secara jelas seperti ini. Nah, apabila misalnya antara komponen merah dengan biru ini terlalu dekat, kita menyediakan satu botol vial lagi. Sebentar. Nah, di sini kita sediakan botol vial lagi. Jadi sebelum kita tampung yang warna biru ini, kita tampung dulu zat di antara merah dan biru ini. Kita tampung di dalam botol vial yang lain.
Nah, setelah habis nanti di antara komponen merah dan biru ini baru kita ganti dengan botol vial untuk menampung komponen biru. Nah, fungsinya apa? Supaya nanti kita bisa melakukan isolasi yang baik gitu ya. Karena kita ingin mendapatkan yang senyawa murni tiap komponen ini. Nah, kalau ada sedikit selisih di sini ya, atau misalnya dia warnanya hampir bergabung. Nah, lebih baik daripada kita masukkan semua di dalam salah satu botol vial, nah mending kita pisahkan aja jeda di antara dua komponen ini. Nah, oke, realnya seperti ini contohnya. Nah, di sini ada warna kuning, ya, kemudian merah, kemudian di sini agak keorenan di C. Nah, ini kita masukkannya di dalam beberapa botol atau tabung reaksi. Nah, di sini. Yang pertama ini tabung reaksi untuk menampung komponen A. Nah, selanjutnya ini ada botol reaksi yang menampung campuran A dan juga B. Oke, yang tadi saya katakan jadi zat atau komponen yang di antara A dan B kita pisahkan supaya kita bisa melihat atau kita bisa memisahkan benar-benar murni komponen A dan B-nya. Nah, setelah itu baru komponen B dan yang terakhir kita dapatkan komponen C. Ini untuk memisahkan zat warna. Nah, apabila kalian ingin mengisolasi sesuatu senyawa yang sudah tahu gitu ya tujuannya, seperti misalnya tadi ya contohnya kita ingin mengisolasi quercetin. Nah, kita udah cari tahu nih di referensi quercetin ini bisa menggunakan fase gerak berapa sih, misalnya campuran asam asetat dan juga butanol dengan perbandingan tertentu. Nah, itu kita gunakan saja fase geraknya hanya satu ya, jadi isokratik sistemnya di dalam, jadi ini kolom di atas ini. Nah, sampel sudah dimasukkan, kemudian sudah fase gerak. Nah, selanjutnya metode lainnya kita teteskan semuanya, jadi masuk kita siapkan 30 ya. Ini tergantung kebutuhan kalian, misalnya kita siapkan 30 botol vial di sini. Nah, botol vial ini kita berikan tanda. Sebelumnya kita sudah ukur nih, tanda di sini volumenya berapa sih? Nah, karena kita ingin sama semua, kita buatlah tiap botol vial ini menampung 10 mili. Kita tandai semuanya 10 mili. Nah, selanjutnya setelah jadi kita nggak melihat warna. Biasanya ini untuk sampel-sampel yang dia tidak terlihat ya warnanya, misalnya hanya warna kuning saja semuanya. Jadi tidak terjadi pemisahan cincin-cincin warna, hanya satu warna tok gitu ya. Nah, biasanya kita gunakan metode ini. Nah, kalian masukkan aja sudah jadi diisi penuh botol vialnya hingga sampai tanda batas. Sudah penuh baru kalian ganti dengan botol vial yang lain dan seterusnya hingga nanti komponen sampelnya, misalnya yang berwarna kuning itu sudah habis semua di dalam kolom. Nah, selanjutnya tadi, oke, kalau yang contoh di sini kan biasa ya, kalau untuk menganalisis dengan KLT ya sudah ambil saja hasil isolasi dari tabung reaksi A, kemudian diuji di KLT dibandingkan standar. Kemudian yang campuran juga, dan juga yang komponen B juga. Jadi satu-satu tinggal dibandingkan. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan metode yang kedua ini, yang kita tampung tiap 10 mili? Nah, kita deteksinya dengan menggunakan KLT misalnya. Nah, KLT di sini setelah kita totolkan, kita baca di dalam UV gitu ya, di panjang gelombang 250-an sekitar itu. Nah, ternyata di botol vial yang jumlahnya ada 30, kita spot satu-satu ya. Kita nomori dari mulai nomor 1 sampai nomor 30.
Nah, kita amati dengan menggunakan UV. Nah, ternyata kita bisa melihat nih di sini spot-spotnya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, untuk bisa mendapatkan jumlah yang banyak, biasanya peneliti ingin mengisolasi suatu senyawa. Jadi spot-spot yang memiliki pemisahan yang sama seperti ini, kemudian nomor 15, 14, 15, 16 sampai 18 ini kan hampir sama. Dia hanya kepekatannya ya yang akan berbeda, tetapi di sini RF-nya sama. Yang kemarin sudah kita, oh ini agak berbeda sedikit ya kalau untuk 17-18. Nah yang sama ini antara 14 dan 16. Kita tahu bahwa kalau di dalam KLT, apabila dia RF-nya sama, berarti mengindikasikan komponen yang ada di dalamnya juga sama. Nah, supaya untuk memperbanyak isiannya, baru di sini misalnya tadi sama ya, spotnya 14 sampai 16. Nah, berarti botol vial nomor 14 sampai 16 kita gabungkan gitu ya. Kita gabungkan sampelnya. Nah, selanjutnya setelah kita gabungkan, kan jadi semakin dikit nih yang kita uji. Misalnya ini 12-13 kita gabungkan, kemudian ini kita cari yang RF-nya sama. Misalnya setelah kita gabung-gabungkan, tersisalah 5 botol vial. Nah, dari 5 botol vial ini kita persempit lagi, kita uji lagi dengan KLT. 5 botol ini kita uji dengan KLT, baru kita bandingkan dengan standar. Ini di KLT, kemudian ini standar. Nah, ini nomor 1 sampai 5 kalian spot masing-masing. Misalnya di standar RF-nya sampai noda ini. Kemudian yang satu ternyata hanya di sini pemisahannya. 2 hanya di sini. Dan ternyata yang sama dengan standar itu ada di 5. Nah, berarti nanti karena kalian sudah tahu senyawa yang kalian tuju gitu ya, misalnya ingin mendapatkan quercetin sesuai standar di sini, berarti yang kalian ambil hanya di botol vial nomor 5 gitu, hanya mengambil isolat yang kalian inginkan saja gitu. Nah, itu untuk metode isolasi biasanya. Oke, nah selanjutnya di sini sedikit menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang memberikan pengaruh gitu ya efisiensi pada kolom. Yang pertama ini adalah tentu dimensi kolom. Dimensi kolom ini maksudnya adalah tingginya, kemudian diameternya itu akan berpengaruh, ya kan? Jadi tentunya nanti diameter yang lebih besar tentunya mungkin turunnya akan lebih lambat dibandingkan diameter yang lebih kecil, karena nanti akan berpengaruh terhadap volumenya. Selanjutnya yang kedua di sini particle size of column packing. Jadi seperti adsorben atau fase diamnya yang kalian gunakan itu partikelnya besarkah atau kecilkah? Nah, itu bisa mempengaruhi juga. Karena nanti komponen yang melalui fase diam itu ya, selain dari kepolarannya, ada juga faktor dari ukuran ya. Misalnya diperbesar ya, ini fase diam. Nah, nanti misalnya komponen yang akan lewat pun akan semakin sulit gitu. Kalau semakin kecil kan semakin rapat ya. Nah, kalau semakin kecil-kecil dia akan semakin bisa rapat. Nah, kalau rapat dia akan turunnya akan semakin sulit gitu. Ruangnya tidak ada gitu untuk nyalip-nyalip gitu istilahnya lah. Sedangkan kalau misalnya ukurannya lebih besar-besar gitu untuk partikel-partikel dari silika gelnya, nah dia mungkin saja ada rongga gitu. Karena terlalu besar di sini, jadi mungkin saja ada rongga. Nah, nanti komponen akan bisa melalui lebih cepat gitu. Nah, itu bisa juga mempengaruhi efisiensi kolom. Kemudian yang ketiga di sini adalah aktivitas dari adsorben. Nah, ini bisa juga untuk aplikasi tadi, misalnya kita menggunakan prinsip
pertukaran ion, jadi tergantung dengan adsorbennya apakah dia muatannya positif atau negatif gitu. Tapi kalau dalam pemisahan secara polar dan nonpolar biasanya itu hanya berdasarkan sifat atau interaksinya terhadap fase gerak dan juga sampel. Selanjutnya yang keempat di sini temperatur dari kolom. Nah, biasanya kalau udah temperatur dari kolom ini maksudnya adalah kalau kita aplikasikan ke dalam instrumen. Jadi sebenarnya kan kalau kolom yang saya jelaskan ini sebutannya kolom terbuka. Jadi secara konvensional gitu ya, itu bisa kita lakukan di luar gitu. Di luar, maksudnya di luar instrumen. Ada juga kolom yang berada di dalam instrumen. Nah, contohnya nanti minggu depan kalau kita bahas tentang kromatografi HPLC, ya, jadi dengan kinerja tinggi, kemudian ada juga kromatografi gas. Nah, dia kan menggunakan instrumen. Nah, sebenarnya dia di dalamnya juga terdapat kolom, tapi kolomnya itu lebih kecil tentunya ya. Kemudian lapisannya pun lapisan stainless gitu. Nah, kalau untuk kromatografi HPLC dan juga kromatografi gas, dia pasti membutuhkan perbedaan temperatur di sana untuk bisa membantu aliran fase geraknya. Nah, selanjutnya yang kelima, packaging dari cara mengepek kolomnya seperti tadi di video yang sudah saya tampilkan. Jadi kalau teknik kalian nanti preparasi kolomnya sudah salah gitu ya, misalnya terdapat rongga gitu, nggak dimampatkan, tentunya nanti pemisahannya pun akan kurang baik gitu. Selanjutnya yang keenam, kualitas dari fase geraknya gitu ya, atau pelarut. Di sini tentu berpengaruh karena di sini hubungannya dengan viskositasnya. Jadi di mana kalau solvent yang memiliki viskositas yang lebih rendah ini akan memberikan hasil yang lebih baik. Karena memang kromatografi kolom ini menggunakan prinsip gravitasi gitu. Jadi kalau bayangkan kalau misalnya fase gerak kalian itu terlalu kental gitu ya, gimana turunnya, berapa lama gitu. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, ya di sini tekanan. Jadi tekanan ini bisa diaplikasikan tadi di dalam instrumen atau di kromatografi kolom yang terbuka juga bisa. Nah, biasanya kalau misalnya dia komponennya sulit turun gitu, mungkin ada kendala di dalamnya, entah itu partikel partikel fase diamnya terlalu kecil kan, jadi terlalu mampat atau hal lain. Nah, itu biasanya diberikan dorongan dengan kita memberikan tekanan dari luar gitu. Jadi kayak kalian menggunakan balep gitu ya, dengan balap untuk memipet sesuatu. Nah, itu malah didorong gitu. Jadi bentuknya seperti balap didorong dari atas supaya bisa mempercepat alirannya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi dari kromatografi kolom. Yang pertama tentu memisahkan beberapa campuran gitu ya, memisahkan di sini senyawa campuran. Oke, selanjutnya bisa juga untuk mempurifikasi gitu ya, atau menghilangkan pengotor. Jadi memurnikan juga bisa. Selanjutnya yang ketiga di sini bisa mengisolasi senyawa aktif. Keempat, kita bisa melakukan estimasi untuk formulasi dari obat. Nah, selanjutnya yang terakhir juga bisa kita memisahkan diastereomer gitu ya. Kalau kalian sudah belajar kimia organik, dia stereomer ini merupakan apa ya? Misalnya suatu molekul gitu ya, molekul rumus empirisnya sama gitu, tapi yang membedakan adalah struktur dari senyawanya. Jadi dia ingat nggak kalau ada yang simbolnya R sama S gitu ya. Nah itu sebenarnya efek di dalam tubuh atau efek farmakologisnya pun nanti akan berbeda. Nah itu bisa dipisahkan juga dengan menggunakan kromatografi kolom.
Oke, yang terakhir ini hanya tambahan saja. Jadi yang tadi sempat saya bahas tentang pertukaran ion ya, jadi kromatografi kolom pertukaran ion. Nah, ini biasanya diaplikasikan untuk pemisahan asam amino. Nah, di sini kalau kita memberikan tekanan seperti ini. Jadi di sini ada pompa yang menekan supaya nanti dia akan lebih mudah keluar. Nah, kemudian ini secara otomatis terbaca oleh detektor dan bisa terpisah, dan kemudian di sini kita bisa membaca hasil dari recorder ini. Nah, ini untuk pengumpulan fraksinya yang bisa dilanjutkan untuk analisis selanjutnya. Karena memang pada prinsipnya kromatografi itu hanya memisahkan. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk kromatografi pertukaran ion, seperti ini gambarannya kalau kita perbesar. Jadi fase diamnya itu, misalnya suatu silika gel ataupun alumina, atau kita sebut di sini sebagai resin, dan di sini dia memiliki permukaan-permukaan yang bermuatan. Misalnya di sini kita muatannya tuh negatif resinnya. Kita buat negatif supaya nanti protein-protein yang positif dia akan menempel. Jadi yang akan keluar terlebih dahulu adalah yang negatif gitu ya, karena saling tolak menolak dia akan lebih keluar terlebih dahulu. Nanti kalian bisa pahami dengan membaca uraian ini. Baik, demikian untuk penjelasan hari ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.